Halo, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang apa itu financial management. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yang artinya mengatur keuangan, teman-teman. Salah satu faktor yang amat terpenting dalam kehidupan teman-teman, yaitu financial management itu. Ya, sangat penting. Karena pada umumnya, kebanyakan dari kita menghasilkan uang tapi tidak dapat mengontrol cash flow keuangan mereka. Atau yang istilahnya arus keluar masuknya uang sejak didapatkan dan dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan. Dalam dunia ini, semua orang pasti wajib menghasilkan uang untuk mempertahankan hidup mereka. Terutama bagi mereka yang sudah mulai usia produktif. Ya. Yang disebut dengan usia produktif adalah di mana di masa usia tersebut adalah masa untuk mengumpulkan uang, teman-teman. Ya. Pada usia berapakah orang yang dikatakan usia produktif? Ya, buat teman-teman tahu nih. Usia produktif masuk antara usia 21 tahun sampai dengan usia 55 tahun, teman-teman. Ya. Itu adalah masa di mana orang dikatakan usia produktif. Ya. Produktif di sini dapat dikatakan bekerja untuk menghasilkan uang, teman-teman. Bekerja dapat dikategorikan sebagai berikut. Ya. Ada orang yang wirausaha atau wira swasta. Ya. Adalah usaha yang dilakukan secara mandiri, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan mempekerjakan orang lain sebagai karyawan. Ya. Gitu. Terus yang kedua, profesional, teman-teman. Yang dikatakan profesional tuh seperti dokter, pengacara, ilmuwan, dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga ada karyawan, teman-teman. Ya. Orang yang bekerja di dalam kantor atau perusahaan. Ya, dengan menerima upah atau gaji seperti jabatannya ada tuh ya, kalau dalam karyawan itu di dalam sebuah perusahaan itu general manager, manager, supervisor, staff, terus dan lain-lain lah pokoknya ya. Terus buruh ya, pekerja bangunan yang pekerja keras, pekerja kasar lah ya berarti ya, pekerja pabrik. Nah, semua jenis pekerjaan tersebut akan menghasilkan yang namanya uang, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau orang ya. Lalu, apa hubungannya dengan financial management? Ya, tentunya, mengatur keuangan sangat penting dalam setiap kehidupan manusia. Jadi, mengetahui mana skala prioritas nih dalam menggunakannya. Nah, saya mau tahu nih, kepada teman-teman, jika kalian sudah mendapatkan uang dari hasil bisnis atau usaha kalian, atau apapun itu ya, mau bekerja, usaha, ya. Dapat gaji, misalkan kalau yang bekerja, ya, udah dapat uang nih, dapat gaji nih. Skala prioritas mana yang lebih dulu nih, teman-teman? Satu nih, menyisihkan uang untuk berinvestasi baru membelanjakan sisanya, atau sebaliknya nih, membelanjakan terlebih dahulu uang yang didapat baru menyisihkan untuk berinvestasi. Ayo, teman-teman, ada di mana nih, teman-teman? Riset membuktikan bahwa kebanyakan dari kita membelanjakan uang hasil yang didapatkan baru berinvestasi. Yang benar seharusnya nih, teman-teman, ya, adalah berapapun uang yang didapatkan, yang pertama-tama adalah disisihkan sebagian terlebih dahulu untuk 1/10 dari total penghasilan teman-teman. Jadi total penghasilan teman-teman berapa nih? 1/10-nya berapa? Ya, teman-teman agamanya apa? Muslim, misalkan Islam atau Kristen, ya. Contohnya untuk keagamaan. Jadi gini, kalau umat Kristiani itu ada istilahnya persepuluhan atau 10 ya. 10 dari total penghasilan teman-teman itu adalah milik Tuhan. Ya, itu untuk umat Kristiani ya. Nah, kalau di Muslim atau umat Islam itu sodakoh.
atau sedekah, ya, dan sebagainya, ya. Nah, umat Hindu atau umat yang lain ya, Buddha, itu istilahnya saya kurang tahu itu bagaimana, ya. Itu karena berapapun penghasilan yang teman-teman dapatkan, itu kalau bukan anugerah yang daripada Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman tidak akan lancar menjalaninya, percaya. Karena Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan tubuh teman-teman, kesehatan jasmani teman-teman, selama melakukan pekerjaan tersebut, dan sebagainya. Betul nggak? Coba kalau teman-teman nggak sehat, bagaimana melakukan pekerjaan? Nah, diberikan, lalu kedua, ya, diberikan nafas dan sebagainya. Ya. Yang kedua, investasikan, tabung terlebih dahulu. Baru sisanya dipakai untuk kebutuhan atau dibelanjakanlah istilahnya ya, kalau di itu ya, kalau kebutuhan. Berinvestasi sangatlah penting untuk masa depan di kemudian hari. Lalu investasi pun harus dilindungi, diproteksi dengan caranya apa? Berasuransi, teman-teman. Ya, memiliki asuransi seperti asuransi santunan kondisi kritis itu sangat penting, ya. Karena dalam dunia pekerjaan, kalau terjadi resiko kondisi kritis, uang teman-teman habis loh kalau nggak disisihkan untuk namanya berasuransi, ya. Ada asuransi kondisi kritis. Terus apabila terjadi resiko penyakit kritis, teman-teman, seperti jantung, stroke, kanker, ya. Itu yang 3 itu tuh pembunuh nomor 1 di dunia tuh. Orang stroke, jantung, serangan jantung, kanker. Rata-rata itu. Nah, itu namanya resiko hidup. Dikala kita usia produktif, bisa nggak terjadi? Sangat bisa, banyak kejadian. Nah, di saat kejadian kita tidak siap karena tidak diproteknya, tidak punyanya asuransi. Ya. Terus yang kedua, asuransi kesehatan itu sangat penting, teman-teman. Jadi apabila terjadi resiko dirawat inap misalkan, ya, itu kalau namanya dirawat inap, teman-teman, itu nggak ada yang istilahnya cuma 1 juta, 2 juta dirawat inap tuh nggak ada, teman-teman. Ya, kalau dirawat inap seminggu aja itu bisa puluhan juta. Nah, terkadang orang tidak siap di situnya. Banyak kan dia bekerja menghasilkan uang, ya, akhir bulan dapat gaji, ya, pakai. Terus bekerja lagi, akhir bulan dapat gaji, pakai. Bekerja lagi, akhir bulan dapat gaji, pakai lagi. Nah, terjadi resiko hidup. Dia nggak siap gitu. Ya, simpanan investasi nggak ada. Ya, asuransi nggak ada. Kebayang nggak? Terjadi resiko hidup. Resiko hidup orang apa sih? Yang tadi. Kayak serangan jantung, kanker, stroke, itu 3 itu, pembunuh nomor 1. Itu akan menghabiskan aset teman-teman, uang teman-teman. Makanya penting berinvestasi dan penting memproteksi investasi teman-teman dengan berasuransi. Investasi aja nggak cukup kalau tanpa ada proteksi, yaitu asuransi. Contoh nih, teman-teman punya berinvestasi ya, menyisihkan lah untuk investasi, tapi nggak diproteksi. Terjadi resiko hidup seperti serangan jantung, kanker, stroke, dirawat inap seminggu, 2 minggu, 1 bulan bahkan, investasi teman-teman akan tergerus habis untuk transfer ke rumah sakit, untuk biaya rumah sakit. Ini saya ngomong real, teman-teman. Ini banyak kejadian. Di saat terjadi resiko, dia tidak siap, teman-teman. Karena apa? Nggak adanya proteksi, investasinya nggak diproteksi. Investasi proteksi apa? Asuransi. Ya, di kita, di perusahaan asuransi banyak tipikalnya. Ada asuransi aset, ada asuransi kondisi kritis, ada asuransi kesehatan. Itu faktor 3 itu yang penting. Asuransi aset hitungannya gimana? Aset teman-teman, ya, teman-teman berinvestasi. Investasi kan macam-macam, teman-teman. Ada yang dalam bentuk liquid aset tuh dalam bentuk uang, liquid asset. Ada lagi yang non-liquid.
Tanah, investasi tanah bagus, teman-teman. Properti, apalah yang emas, terus saham, Bitcoin atau apa kan banyak ya sekarang ya. Nah, teman-teman investasi itu sangat penting, teman-teman. Investasi harus wajib untuk simpanan masa depan. Jangan teman-teman istilahnya dapat uang, dapat gaji, dapat penghasilan, dapat hari ini habis untuk seminggu ke depan habis. Tapi dia nggak ada saving untuk 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang. Itu penting. Jadi, menurut saya, investasi itu hal paling utama. Ya. Terus, berasuransi itu menjadi kebutuhan pokok sekarang, teman-teman. Kalau dulu kan, orang nggak penting lah asuransi. Sekarang, asuransi penting. Sangat penting. Makanya pemerintah keluarin BPJS ya. Kenapa, teman-teman? BPJS, gue nggak pernah sakit. Gue rugi dong bayar. Gini, jangan rugi, teman-teman. Bersedekah. Kalau dalam setahun itu teman-teman nggak pakai, kalau di BPJS itu kan disumbangsi ke yang sistemnya sistem bagi, sharing, ya. Jadi kalau premi teman-teman tahun itu nggak terjadi klaim, nah premi teman-teman disumbangkan untuk yang membutuhkan. Ada yang klaim di saat itu. Tapi gantian saat kita terjadi resiko, kita klaim nih. Nah orang yang klaim uangnya terpakai untuk kita. Itu sistemnya. Kalau di kita itu istilahnya sistem bagi hasil syariah ya. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, financial management penting dalam kehidupan teman-teman. Jadi harus diatur ya. Jadi skala prioritasnya mana terlebih dahulu, itu yang penting. Terus berinvestasi penting. Entah mau berinvestasi tanah, properti, emas, forex lah atau Bitcoin ya. Kripto kan banyak macam sekarang ya. Itu boleh, sangat penting untuk menabung, simpan untuk masa depan. Gitu teman-teman. Saran saya teman-teman harus berinvestasi ya. Karena tanpa berinvestasi, kalau teman-teman dapat penghasilan habis untuk seminggu ke depan, minggu depan gimana nanti? Oh itu tinggal tunggu bom meledak teman-teman. Kita memang tidak mengharapkan sakit, tapi namanya tubuh. Usia 25 masih segar, masih fit. Tapi dikala usia menginjak 50 tahun ke atas, 55 tahun. Ibarat gini teman-teman, mobil baru, dipakai terus, lama-lama kan spare part-nya perlu, ada yang udah mulai kendor, ada yang spare part-nya harus diganti. Nah itu, manusia pun sama. Di dalam tubuh kita ini, itu ada berbagai macam part. Tapi lunak, teman-teman. Ya. Itu pun ada masanya, teman-teman. Menua. Nah, menua itu resiko apa? Sakit. Sakit berbagai macam. Yang 3 lagi. Faktornya yang paling serangan jantung, kanker, stroke. Itu yang paling banyak terjadi. Nah, itu underdeal-nya ibaratnya. Spare part-nya udah mulai lemah, udah mulai jenuh, udah mulai capai. Nah, di masa itu ya teman-teman harus punya simpanan dan harus punya asuransi, teman-teman. Wajib. Karena berinvestasi tanpa berasuransi ibarat membangun rumah nggak ada pondasinya, teman-teman. Ngambang di atas tanah. Begitu diterjang badai atau banjir, ke bawah hanyut. Karena nggak ada pondasi yang kuat. Pondasi yaitu asuransi. Jadi sekali lagi, berinvestasi tanpa asuransi ibarat membangun rumah, nggak ada pondasinya. Jadi mulai sekarang, teman-teman milenial nih yang masih usia 21 tahun, udah mulai usia produktif, lulus kuliah, mencari pekerjaan atau usaha, jangan lupa teman-teman. Teman-teman selagi masih fit, teman-teman selagi masih kuat, masih muda, berasuransilah dari sekarang. Karena usia di mana teman-teman itu preminya lebih ekonomis, lebih murah, teman-teman. Tapi untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar di asuransi, uang pertanggungannya besar, manfaat benefit untuk kesehatannya besar. Di usia 21, teman-teman masih muda, berasuransilah. Premi masih murah, selagi masih fit. Jangan mencari asuransi saat underdeal-nya udah mulai pada lepas, mulai lemah. Perusahaan asuransi akan
memeriksa dulu, ya, dengan cara medical. Hasil medikalnya tidak baik, mungkin ada pengecualian tertentu untuk penyakit tertentu udah nggak di-cover. Gitu. Jadi, buat teman-teman, para milenial, mulai sekarang yang udah usia produktif, teman-teman berpenghasilan, jangan lupa berinvestasi. Sisihkan terus untuk investasi. Nanti udah terkumpul, beli tanah untuk masa depan. Beli emas atau kripto yang menguntungkan, tapi ya, jangan sampai merugikan. Ya, harus pandai-pandai berinvestasi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Ini tips lah ya dari saya sebagai financial advisor ya dari perusahaan asuransi. Tips untuk teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman ya. Seperti biasa ya teman-teman ya. Jika teman-teman yang baru menonton konten ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas video-video terbaru update dari AID YouTube channel, teman-teman. Jangan lupa juga like, comment, share ke yang lain ya supaya menjadi kebaikan untuk teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!